Ya, kita akan mencoba beberapa contoh soal. Ada 4 contoh soal untuk bab di stasioner. Yang pertama adalah ada satu soal, suatu gelombang stasioner memiliki persamaan Y sama dengan 0,1 sin 20 pi T cos 4 pi X dengan Y dan X nya dalam meter dan T nya dalam sekon. Pertanyaannya, jarak titik simpul kelima titik X tersebut adalah, maka kita bisa dapat diketahui adalah persamaan stasioner ya, yaitu Y sama 0,1 sin 20 pi T kali cos 4 pi X. Kita bisa tahu ini persamaannya adalah ujung bebas dari apa? Dari T-nya ini bersanding dengan sin, dan cosnya ini nemeninnya yang X sama cos dan T sama sin. Maka saya bisa tahu ini ujung bebas. Nah, yang kedua dicari adalah jarak simpul kelima. Nah, jarak simpul kelimanya ya, di ujung bebas di ujung bebas jarak simpul kita bisa jawab. Nah, kita bisa dapat rumusnya adalah XS. Kalau XS itu adalah X simpul itu adalah bebas 2N-1 kali 1/4 lambda. Berarti kita bisa tahu bahwa ininya kalau 5 berarti N-nya 5. Saya bisa tahu di sini diketahuinya selain persamaan ini adalah N-nya sama dengan 5. Yang kedua, kita harus cari tahu dulu lambdanya. Ingat di rumus persamaan ujung bebas, yaitu Y sama dengan A, Y sama dengan 2A cos KX kali sin omega T. Nah, ini berarti dibalik sama dia. Kenapa? Karena dia sinnya di depan. Sedangkan cosnya dia buat di belakang di sini, padahal harusnya di depan. Gitu. Nah, saya bisa tahu berarti temennya kan X nih. Saya bisa tahu di sini berarti dapat K-nya adalah 4 pi, sedangkan omeganya 20 pi. Gitu. Nah, dia diminta adalah panjang gelombang lambda. Lambda ada di rumus mana? Ingat rumusnya lagi. Berarti ini ada omega. Rumusnya apa? Omega itu adalah 2 pi kali M. Sedangkan K itu 2 pi per lambda. Karena kita nyari lambda, berarti kita pakai rumus K. Kita masukkan K-nya yang ini. Berarti tadi rumus K adalah 2 pi per lambda. K-nya sendiri sama aja katanya 4 pi. Berarti 4 pi sama dengan 2 pi per lambda. Ini sama aja per 1. Kamu kali silang. Berarti lambda sama dengan lambda dikali 4 pi sama dengan 1 dikali 2 pi. Nah, berarti lambda sama dengan 2 pi per 4 pi. Dicoret pi-nya, berarti lambda sama dengan setengah. Nah, masukin ke sini. Berarti X simpul, jarak simpul kelima adalah, berarti N-nya jadi 5 dikurangi 1 kali 1/4, lambdanya adalah setengah kali setengah. Masukin buat jadi 10 min 1 kali 1/8 atau 9 kali 1/8. Isinya adalah jarak simpul kelima adalah 9/8 meter. Nah, itu soal yang pertama. Yang kedua, dua gelombang dinyatakan dengan Y sama dengan berarti ada diketahuinya, yaitu Y1 sama dengan 2 sin KX min omega T, dan Y2 sama dengan 2 sin KX plus omega T. Nah, dengan K-nya adalah pi, terus omeganya adalah 4 pi.
superposisi kedua gelombang ini menghasilkan suatu gelombang stasioner yang amplitudenya dapat dinyatakan dengan, nah kita bisa tahu ini ujung bebas apa ujung terikat. Nah ingat di yang saya turunkan tadi, ini sama-sama ke atas ininya, yang berbeda cuma yang ini datang, yang ini pantul, yang di sini doang. Berarti saya bisa tahu sama-sama ke atas ini ujung bebas. Gitu. Ujung bebas. Nah, di ujung bebas dia mintanya amplitudo stasioner. Yang ditanyakan adalah amplitudo perpaduannya. Nah, ingat jawabnya rumusnya. Amplitudo perpaduannya adalah 2 ujung bebas itu 2A kali cos Kx. Tadi ini K-nya adalah pi. K-nya adalah pi. Nah, dia pengen katanya super menghasilkan satu gelombang dengan amplitudo dinyatakan dengan, berarti dia akhirnya adalah persamaan. Berarti kalau gitu A perpaduannya adalah 2 kali ini A ya, ini amplitudo ya. Kan rumusnya adalah Y sama dengan A sin omega T plus Kx plus minus. Berarti ini A nya. Saya bisa dapat dari sini itu A nya 2 dari persamaan ini. Berarti 2 kali 2 kali cos K nya adalah pi, berarti pi x. Saya bisa dapat persamaan amplitudenya dinyatakan dengan 4 cos pi x gitu. Jadi tidak selamanya hasilnya angka, tapi hasilnya bisa persamaan. Yang ketiga nih, rada naik nih sekarang. Yang ketiga katanya ada seutas tali A sama B, dia jaraknya adalah 6 meter. Nah, di kiri A digetarkan harmonik, nah dengan amplitudenya adalah 10 cm dan arahnya mula-mula ke atas, berarti dia awalan ke atas sama dia ke kiri. Ginilah ke atas. Nah, terus habis gitu kita nggak tahu nih sampai berapa, segitu ya. Nah, terus habis itu amplitudenya 10, arah mulai ke atas, frekuensinya 2,5, frekuensi 2,5 Hz. Kecepatannya adalah 10 meter per sekon. Titik tali, nah kata dia katanya titik P nya terletak tali dari 2,5 dari A, berarti ini P 2,5, ini P nih. Nah, terus jika tali stasioner amplitudo di titik P, yang ditanyakan adalah A nya. Ditanyakan A di titik P jika dia ujung bebas, ini yang pertama. Jika ujung bebas. Yang kedua, dia pun ditanyakan amplitudo di titik P jika ujungnya tetap. Gitu. Nah, berarti kita bisa dapat X itu adalah dari gelombang pantul. Ingat ini mantulnya di sini ya. Dia mantulnya di sini. Nah, mantulnya dari sini. Berarti ini adalah titik X sama dengan 0. Gitu. Berarti dari sini awalnya. Kalau awalnya dari sini, di sini 2,5, ini 6, berarti kita bisa tahu yang ini B, yang ini P, ini X-nya adalah 3,5. Kenapa? Karena di sini 6, 2,5, berarti ininya X-nya 3,5. Berarti saya bisa dapat X-nya adalah 3,5. Gitu. Nah, sekarang kita jawab. Kalau seandainya ujung bebas. Kalau ujung bebas berarti tadi AP-nya adalah ujung bebas, AP-nya 2A cos KX. Berarti saya bisa dapat 2 kali A-nya kali 10 terus
dia ingat satuannya meter, ini senti ya. Senti berarti ini sama aja 0,1 meter. Iya Pak. Ya berarti ini A-nya. Kali cos, lihat K-nya nggak ada kan? Nah, K-nya nggak ada, ingat K itu dari lambda. Kita bisa dapat lambda dari sini. Berarti kita bisa dapat V sama dengan F kali lambda. Dari rumus mana nih? Ini rumus yang kemarin, yang gelombang berjalan yang pertama. Nah, ya itu dari gelombang berjalan. Nah, terus kalau gitu saya bisa dapat lambdanya adalah nih, lambdanya diem, berarti ininya diem, F-nya pindah, ini kali pindah jadi di bawah. Nah, kalau udah gini bisa saya balikin semua, lambda V per F. Nah, berarti V-nya itu 10, frekuensinya itu 2,5. Berarti lambdanya adalah 10 bagi 25 adalah 4 meter. Ya, ini 10 meter. Iya sih, 4 meter. Nah, berarti berapa K-nya? Ingat rumus K adalah, balik ke sini, berarti rumus K itu adalah 2pi per lambda. Berarti K-nya adalah 2pi, lambdanya 4/4. Berarti K sama dengan pi per 2. Saya misalnya ke sini, berarti cos K kali X. Berarti cos K-nya itu pi per 2 kali X. Tadi ingat X ada 3,5. Berarti AP adalah 2 kali 0,1 kali cos pi per 2 kali 3,5. 3,5 itu berarti 7/2. Gitu, masukin, berarti 0,2 kali cos pi kali 7/4. Berapa pi-nya? Pi-nya kalian masukin 180. 180 kali 7 bagi 4. Nah, hitung. Berarti cos berapa? Itu pas dihitung itu kalian akan dapat 315. 315 akan setara dengan berapa dia di kuadran 1, 2, 3 dan 4. Dia di kuadran 4. Nah, dia di kuadran 4 berarti cos dia positif. 0,2 sama aja cos 45. Cos 45 berapa? Ingat? Setengah akar 2. Berarti 0,1 akar 2 meter. Ini adalah amplitudenya. Nah, kalau ini amplitudenya, ini ketika ujung bebas. Gimana kalau ujungnya terikat? Ujung terikat berarti rumusnya adalah ketika dia ujungnya terikat, AP-nya adalah 2A sin KX. Berarti 2 kali 0,1 kali sin K-nya itu masih sama, pi per 2X. Terus berarti ini 0,2 kali sin 180 per 2 kali X nya masih sama, 3/5 itu sama aja 7/2. Nah, bisa kali-kali. Ini sama aja nih, 90 kali 7 kali 4 berarti sama 315. Nah, ingat di kuadran 4 all sinta cos. Di kuadran 4 cos itu negatif, berarti ini saya bisa dapat adalah 0,2 min sin 45. Berarti sama aja 0,2 kali min setengah akar 2 atau min 0,1 akar 2 meter. Ini jadi ujung terikat. Jadi pas ujung terikat dia ada di bawah min, pas ujung bebas dia ada di atas. Oke, itu contoh soal nomor 3. Nah, sekarang terakhir nomor 4. Sudah pesan gelombang stasioner pada titik di samping pada tali di titik X, jarak pantulnya adalah ini. Dapat, nah pernyataan yang benar. Nah, berarti dia dapat Y
sama dengan 8 sin px cos pi per 2t. Nah, ingat tadi caranya t-nya ketemu sama cos, sedangkan x-nya temenan sama sin. Berarti saya bisa dapat dari penjelasan yang sebelumnya, ini termasuk ujung terikat. Berarti nomor 1 salah. Nomor 2, amplitudo pada jarak segini, dari jarak pantul ya, itu adalah 4/4 akar 2. Berarti ketika dia terikat berarti saya bisa dapat amplitudo perpaduannya adalah terikat 2A sin kx ya. Nah, tadi katanya x-nya 0,2 dari ujung pantul. Berarti benar, x-nya saya bisa dapat di sini, x-nya adalah 0,25 meter, atau boleh juga x sama 1/4 meter. Masukin, berarti ini sebagai ini langsung 8 dia, 8 sinnya k-nya berarti langsung pi ini sama ya, pi ini k-nya pi, sama x-nya adalah 1/4, berarti kali 1/4, dapat 8 kali sin 180 kali 1/4. Nah, 180 dibagi 4 sama aja sin 45. Sin 45 itu adalah setengah akar 2, berarti A-nya adalah 4 akar 2 dalam sentimeter. Ya, kenapa sentimeter? Karena ini sentimeter. Oke, berarti ini benar. 2 benar. Nah, 3 kata dia, jarak perut kedua dari ujung pantul. Ini ujung pantul ya. Ujung pantulnya berjarak 1 meter. Berarti jarak pantul ujung terikat, jarak perut adalah x perut sama dengan 2n-1 kali 1/4 lambda. Masukin, berarti jarak perut kedua itu 2 kali 2-1 kali 1/4. Nah, lambda, gimana cara kita nyari lambda? Lambda ingat sama k ini ya, k ini tadi pi, berarti saya bisa dapat k itu sama dengan pi. Rumus k sendiri adalah 2pi per lambda. Masukin k-nya, jadi pi sama dengan 2pi per lambda. Pi-nya bisa ini per 1 kali silang, berarti pi lambda sama dengan 2pi. Dapat pi-nya coret, dapat lambdanya adalah 2. Berarti kita bisa dapat sini 2. Berarti jarak perut kedua sama dengan 4 dikurang 1 kali 2/4. Ini coret-coret jadi 1/2. Berarti sama aja 3 kali 1/2. Nah, jarak perut kedua adalah 3/2 cm. Ya, meter. Karena x-nya itu meter. Oke, sip. Itu berarti 3/2. Ini 1 ya. Berarti salah. Ini salah. Nah, sekarang terakhir adalah cepat lambatnya adalah 0,5. Nah, tadi udah ada lambda, sekarang dapat di sini ada omega. Ini kan rumusnya omega t, omega. Berarti saya bisa dapat omeganya adalah pi per 2. Nah, omega sendiri rumusnya adalah 2 pf. Masukin omeganya, berarti omega ini dimasukin ke sini. Berarti omega ganti jadi pi per 2 sama dengan 2pi per f. Bisa kita coret f-nya. Nah, terus habis gitu ini sama dengan 1/2 sama dengan 2 frekuensi. Frekuensinya pindah. Tes. Nah, berarti kan dapat di sini frekuensinya diam, berarti ini setengah. Nah, pindah ini ke bawah dikali 2. Nah, jadi sama aja frekuensinya adalah 1/4, atau balikin hertz. Nah, kata dia cepat lambat rumusnya adalah V sama dengan frekuensi kali lambda.
1/4 lambdanya tadi dapat 2, berarti kali 2 frekuensi sama dengan setengah meter per sekon. Ya, sip, sama. Berarti ini benar. Nah, itu ada 4 soal dari mulai level paling mudah sampai paling susah. Nah, silahkan dipelajarin, terus kalian tulis. Nanti ada soal yang mirip ini kalian kerjakan di Google Classroom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.